Ragam bahasa Indonesia. Bahasa sebagai media komunikasi penting setidaknya suatu bahasa apabila 1. Jumlah penuturnya banyak, 2. Penyebaran bahasa yang luas, 3. Terpakainya dalam banyak bidang atau ragam. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam bahasa lisan dan tulis. 2. Ragam bahasa kaku dan tidak kaku. 3. Ragam bahasa formal dan non-formal. 4. Ragam bahasa ilmiah dan sastra. 5. Ragam bahasa sosial dan fungsional. Pengertian lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diajarkan oleh pemakai bahasa yang misalnya ada pembicara dan pendengar. Kalau ragam bahasa tulis, ada ragam bahasa yang ditulis dan diketik atau dicetak, misalnya ada penulis dan pembaca. Ragam bahasa lisan dan tulis, yaitu contoh ragam lisan yang pertama, rombongan tamu negara sebentar lagi akan tiba. Yang kedua, sumur itu digali menggunakan alat modern. Yang ketiga, dia lagi sakit makanya tidak ikut bertanding. Kalau ragam tulisan, misalnya contohnya, rombongan tamu negara akan segera tiba. 2. Sumur itu digali dengan alat-alat modern. Yang ketiga, dia sedang sakit karena itu dia tidak ikut bertanding. Pengertian bahasa baku dan tidak baku, yaitu kalau ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan. Dalam hal ini mengacu kepada pedoman umum bahasa Indonesia. Kalau ragam bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari ragam bahasa baku. Fungsi baku dan tidak baku. Kalau fungsi bahasa baku, yang pertama fungsi mempersatu, kalau kedua fungsi penanda kepribadian, yang ketiga fungsi penambah wibawa, yang keempat fungsi sebagai kerangka acuan. Kalau fungsi tidak baku, yang pertama penutur tidak memahami bentuk penulisan baku dari kata yang dimaksud. Yang kedua, penutur tidak mengoreksi kesalahan pelafalan atau ejaan yang ditemui. 3. Terbawa oleh kebiasaan penutur lain. Yang keempat, pelafalan pengaruh oleh dialek dari daerah asalnya. Pengertian ragam bahasa formal dan non-formal. Kalau ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi atau kedinasan seperti lembaga-lembaga pendidikan, pemerintahan, perusahaan, atau bidang pekerjaan. Kalau ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa anti-formal, di mana yang penting komunikatif yang saling memahami. Pengertian ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang efektif, efisien, baik, dan benar untuk mengkomunikasikan hal-hal keilmiahan, memaparkan fakta, konsep, teori, dan gabungan dari ketiganya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama lugas, cermat, dan ekonomis. Yang kedua objektif, apa adanya, tidak bawa perasaan. Yang ketiga mengutamakan informasi, kebakuan kata, dan makna kata yang juga konsisten. Pengertian ragam bahasa sastra adalah ragam bahasa yang mengutamakan unsur-unsur keindahan seni bergaya kesastraan. Acap kali menggunakan kalimat-kalimat yang tidak efektif atau bermakna konotatif. Pengertian ragam bahasa sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Pengertian ragam bahasa fungsional. Ragam fungsional digunakan dalam struktur profesi kedinasan atau ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi atau lingkungan kerja, lembaga atau organisasi, kegiatan tertentu, dan sebagainya. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dalam kondisi apapun kita harus menggunakan bahasa dengan baik dan benar, yaitu seperti situasi yang berduka, dinas, atau pembelajaran, atau marah, atau bercanda, atau menasihati, atau situasi yang sibuk, khusyuk, dan sebagainya.
Ayo kita sama-sama melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti kata kutipan ini, yaitu tanpa mempelajari bahasa sendiri pun orang tak akan mengenal bahasa bangsanya sendiri.